Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 19 Mei 2025 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, di sini kalau kita lihat pagi-pagi tadi kita melihat adanya gap di XAUUSD ya. Yang sebenarnya sih di sini saya sudah expect, cuman tidak terlalu besar ya. Bener aja sih marketnya gap gitu kan. Kenapa marketnya gap? Karena hari Sabtu pagi ya, menjelang penutupan market itu ada berita ini yang dimana pemberian rating mengenai dana pinjaman di Amerika itu turun dari yang sebelumnya AAA kemudian menjadi AA1 gitu kan, AA1. Ini membuat sebenarnya dampaknya adalah orang-orang itu menganggap berarti kalau minjem duit ataupun kredit duit di Amerika itu sedikit beresiko. Karena kalau dilihat berdasarkan ini, kalian bisa cari sendirilah alasannya gitu kan. Cuman yang bisa saya rangkum sedikit adalah kalau dilihat dengan adanya penurunan peringkat lah bahasanya ya, dari AAA ke AA1, itu membuat resiko yang tadi saya katakan, kredit di Amerika itu sedikit beresiko karena alasannya adalah yang pertama, utang Amerika itu semakin lama semakin membengkak, terus kemudian kemungkinan terjadinya anggaran defisit ya. Kita tahu bahwa batas utang di Amerika itu semakin tahun ya, semakin lama semakin tinggi batas utangnya ya kan. Kita tahu desas-desus dari Amerika yang katanya bakal blackout, Amerika gagal bayar utang dan sebagainya dari sejak zaman Biden sebelumnya itu kan. Itu kita sudah dengar. Nah, ditambah dengan adanya Trump yang bakal meloloskan undang-undang masalah pemotongan pajak ekstrim, yang dimana kita tahu bahwa Trump itu kan sangat pro terhadap bisnismen, yang dimana kalau pajaknya besar pasti siapa yang mau ya kan, sebagai bisnismen kalau pajak besar siapa yang mau gitu kan. Nah, Trump sendiri ceritanya bakal meloloskan undang-undang di DPR dan juga Senat untuk masalah tax cut gitu kan, yang kemarin sih katanya merupakan jumbo tax cut gitu kan. Nah, dampaknya sebenarnya dengan kejadian itu adalah otomatis penerimaan negara dari pajak itu bakal berkurang ya. Otomatis tingkat GDP ataupun tingkat anggaran bahasanya itu di Amerika bakal berkurang. Inilah yang menyebabkan salah satu survei yaitu Moody ya. Sebenarnya sih ada 3 ya kalau nggak salah ya, Moody, S&P dan juga siapa itu lupa sih lagi satu. Itu sebenarnya ada 3, cuman ini Moody memberikan penurunan peringkat 1 tingkat dari AAA ke AA1 itu ya. Jadi alasannya yang paling pertama adalah yaitu yang namanya kredit ya. Kalau kita pinjam duit di bank itu kan sebenarnya kalau kita alasannya kan paling gampang adalah supaya kita dapat duit di bank dengan pembayarannya gampang gitu kan. Nah, sekarang dengan suku bunga yang masih tinggi, terus kemudian ditambah bakal ada pemotongan pajak besar-besaran gitu kan, kalau nggak salah berapa persen itu saya lupa. Ini memberikan ekspektasi, memberikan di masa depan itu kemungkinan debt to GDP rasio dari Amerika itu bakal semakin bertambah, utang Amerika semakin bertambah, dan otomatis printing money juga bakal semakin tinggi. Kemudian desas-desus akan Amerika bakal gagal bayar utang juga bakal terjadi lagi, dan ditambah dengan tarif yang ditetapkan oleh Trump itu membuat ya, kalau kalian XAUUSD di sebelum penutupan hari di hari Jumat Sabtu pagi lah ya, itu mengalami signifikan naik dari 3191 sampai 3200. Paling ketara sih sebenarnya dari segi indeks, karena kalau kalian Nasdaq itu per berita itu diturunkan ya. Mana dia ya? Di sini ya, sebelum berita itu muncul, kalau nggak salah penurunannya lumayan sih kemarin itu Nasdaq. Nah, di sini ya. Di sini sebentar, mana dia? Oh, nggak paling berasa sih S&P 500. Ini ya. S&P 500 paling berasa.
dari 5959 sampai dropnya itu di 5932. Dan itu juga diikuti sedikit oleh semua lah ya, semua equity, US30, Nasdaq, S&P 500 itu gap semua rata-rata karena berita tersebut. Nah sekarang apakah berita tersebut cukup untuk mendorong gold yang ceritanya bakal bisa nutup gap di atas ya? Seperti yang kita tahu bahwa gap terjadi di atas itu akibat di sini masalah US China tarif gitu kan. Menurut saya sih ya, menurut saya penentuannya adalah hari ini karena secara teknikal daily itu adalah kunci penting sekarang nih. Ya, sekarang ini harga berada di level kunci penting di daily, jadi otomatis kalau bisa ini naik di atas penutupan daily nanti saya kasih tahu. Otomatis itu bisa sedikit membawa angin segar kalau semisalnya ini gapnya bisa ditutup untuk saat ini. Tapi sekarang sih belum ya, karena kalau dilihat kalau cuma fundamental ini doang yang memberikan dampak positif luar biasa bagi gold, yang memberikan dampak negatif luar biasa bagi dolar, menurut saya sih ini belum terlalu belum terlalu gawat karena ini peringkatnya dari AAA ke AA1, jadi cuma turun satu tingkat, kecuali dari AAA ke B ya. Kemarin sih sudah saya cari untuk beberapa masalah peringkat ya kan, dari AAA kemudian turun ke B, nah itu baru bisa menyebabkan ya kita tahu bakal gold tuh bakal langsung lompat mungkin ke 3.300 dan kemudian kita tahu indeks dolar bakal drop di bawah 100 lagi. Tapi ini kan cuma turun satu peringkat, kayak ibaratnya itu dari yang paling bagus skornya kemudian turun menjadi bagus aja gitu loh. Jadi kan masih oke, cuman tidak yang terbaik. Jadi ibaratnya kalau juara 1 turun ke juara 2 gitulah. Tidak sampai langsung drop juara 10 kan, nggak gitu. Jadi menurut saya sih dengan fundamental seperti ini untuk sekarang sekali lagi ya, menurut saya tidak terlalu membuat gold bisa lebih tinggi. Kemungkinan adalah ya sideways aja sih pergerakannya ya kan, naik kemudian didorong turun lagi, didorong naik lagi. Menurut saya sih seperti itu, yang dimana gap di sini hanya akan bisa ditutup jika semisalnya ada situasi perang dagang lagi, entah itu dengan Amerika Eropa, Amerika Inggris, Amerika negara lain, kemudian kok tiba-tiba ada Amerika Cina, itu kemungkinan baru bisa terjadi penutupan di sini. Ya karena sekali lagi ini lebar loh ya, gapnya ini lebar sekali. Di sini saya coba biar pasti ya, biar pasti. Bentar saya buat dua deh ya, supaya benar di sini berapa sih gapnya sebenarnya gitu kan. Coba biar nggak salah gitu kan untuk analisanya. Kalau nggak salah itu apa yang ada gap ya? Oh ini ya. Ya ini ada gap dari segi Pepperstone ya. Di sini kalau kalian ngeh gapnya itu adalah dari 3325 sorry, sampai gapnya terakhir itu adalah di harga 3291. Jadi bayangin gap yang sebesar ini yang gap sebesar 300 pip menurut saya sih masih rada berat kalau mau ditutup dibandingkan dengan tadi pagi. Tadi pagi ini gapnya saya rasa sih nggak terlalu besar sih seharusnya ya. Coba kita bandingkan dengan broker yang lain ya. Ini rata-rata sudah ketutup. Kemudian coba kita lihat dari Oanda. Dari segi Oanda sih di sini besar gapnya, kalau dilihat sisa lagi 60 pip ya, sisa lagi 60 pip doang, 63 pip. Jadi saya rasa ini lebih possible buat nutup gap untuk hari ini ya, untuk hari ini lebih possible buat nutup gap. Jadi menurut saya sih ini dengan perbandingan gap yang kecil sekali, ini tidak akan menjadi halangan untuk XAUUSD bisa lanjut turun sih sebenarnya. Untuk dari segi fundamental saya rasa ini nggak masuk sih ya. Jadi untuk hari ini ya kalau kalian mau nge-buy masih bisa, kalau nge-sell saya rasa masih oke juga, tidak menjadi masalah ya. Bentar, jadi kalau dilihat gap di XAUUSD sebenarnya sisa lagi 60 pip ya. Bentar, ini bisa nggak saya copy paste di sini ya? 6, sorry. Ini, wah tidak bisa ini. Seharusnya sebegini ya. Sebenarnya dari berapa tadi ya? Dari ini kita cek versi Oanda aja ya.
bentar aja. Dari 3212 sampai 3205. Dari 3212 sampai 05 ya. 12 sampai 05. Ini saya perlu buat dulu. 12 sampai 05. 12. Berarti ya begini berarti ya. Nah, sebesar inilah. Jadi ya menurut saya sih untuk di XAUUSD kemungkinan ini masih bisa buat nutup gap ke bawah sih sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat kalender ekonomi hari ini. Untuk dari ini hari ini kita ada berita masalah member Bostic speak, kemudian ada member William dan juga member Jefferson, cuma member FOMC doang. Kemudian member Logan, nggak ada Trump sih seharusnya hari ini ya. Hari ini kita nggak punya Trump. Oh, ditambah ada Fed Kaskari di sini sih. Bostic juga ada. Ini apa ini? Trump at Bill signing ceremony ini apalah nih kan? Signing apa ini saya nggak tahu. Jadi menurut saya sih untuk hari ini kemungkinannya volatilitasnya cukup besar karena untuk hari ini ya per hari ini dengan adanya gap sebesar ini marketnya sekarang sudah naik sejauh 1,19%. Ya lumayan tuh, cuma berita itu doang. Oke, sekarang kita mulai analisanya untuk di XAUUSD. Ini gapnya akan saya tinggalkan ya. Nah oke, jadi kemarin seperti yang sudah saya infokan untuk di XAUUSD bahwa kalau di XAUUSD saya lebih prefer marketnya itu tutup di bawah 3.200. Ya kan, seperti sudah saya katakan kemarin. Atau enggak tutup di bawah low-nya ini, di bawah 3201 ya. Memang sih ini kemarin, ini kan close-nya itu hari Jumatnya adalah di 319 berapa nih? Kok tiba-tiba lompat ya? Bener ya di sini seharusnya ya. Ini beda-beda sih ya. Ini beda-beda di beberapa broker seharusnya beda-beda sih penutupan weekly kemarin ya. Kalau dilihat kan weekly itu ini close weekly-nya adalah benar di 3201 kalau versi ini. Kalau versi Oanda close-nya itu di 3203 ya. Jadi kalau saya lihat sih kemarin sebenarnya penutupan weekly-nya itu campur aduk ya. Ada yang di bawah 3.200, ada yang di atas 3.200. Jadi sebenarnya penutupan minggu lalu di area 3.200 itu sedikit tidak bagus untuk untuk bisa diambil kepastian apakah ini sebenarnya marketnya masih bisa turun atau enggak. Jadi sebenarnya ini rada rancu aja sih kalau dari segi weekly ya. Dari segi weekly ini rada rancu aja, cuman yang bisa saya kasih tahu adalah untuk minggu lalu itu kita mempunyai bearish power yang cukup besar tanpa ekor atas di harga 3328. Bearish powernya adalah bisa dikatakan 1302 pip. Dengan kekuatan bullish itu hanya sebesar 782 pip. Jadi dengan besaran body di minggu lalu secara weekly, ini berarti rasionya adalah bisa dibilang sebesar 60% ya. 60% bearish dan 40% bullish. Tapi ini 60%-nya besar ya kan. 60% besar. Dan kalau dilihat juga akhirnya kalau kita tidak melihat dari penutupan di bawah 3.200 ya, anggaplah kita cuma melihat ini. Yang dimana ini adalah valid resistance become supportnya di XAUUSD ya. Karena ini sudah dites sebanyak 1-2 kali dan akhirnya minggu lalu dijebol ya kan, benar-benar di break di bawah 3235. Untuk sekarang sih ya, untuk sekarang minggu ini saya masih condong untuk melihat adanya penurunan di XAUUSD untuk minggu ini. Ya, tapi apapun bisa terjadi ya kan. Kalau tiba-tiba ada news lagi masalah US atau enggak masalah tarif itu beda cerita. Karena sekali lagi menurut saya sih dengan adanya technical dari segi weekly doang ya. Dari weekly doang yang bisa saya lihat di sini karena kemarin sudah close di bawah 3235 dan ini sekarang sudah di retest juga, menurut saya ini masih bisa lanjut turun lagi ke bawah. Apalagi kalau dilihat pakai indikatornya, RSI dan juga stokastik sudah keluar dari zona overbought ya kan. Dari segi stokastik akhirnya yang slow sudah keluar dari
overbought, sekarang di angka 74 dan 66. Sedangkan yang RSI ini sih masih di atas 65, masih bertahan sih sebenarnya. Tapi menurut saya sih ini masih ada possible marketnya buat lanjut turun. Apalagi minggu ini kita ada gap di bawah ya kan, dan kalau dilihat apakah ada possible-nya marketnya buat ngisi gap. Bukan ngisi gap, buat ngisi ekor bawah di minggu lalu. Kemungkinan sih ada. Ya, nanti kita lihat dari segi time frame yang lain. Ya, berarti otomatis dari segi weekly ini menurut saya masih bisa lanjut turun sedikit ya. Karena sekali lagi ya, weekly ini hanya mengalami retracement turun. Jadi kalau seandainya memang ini marketnya turun lebih jauh ke bawah, sekali lagi weekly itu retracement turun. Dan weekly hanya akan bearish jika market drop di bawah 2500. Ya, jadi otomatis ini kita masih dalam kondisi yang bullish. Kalau seandainya ini marketnya mau benar-benar retracement ke bawah, ini marketnya kemarin memang pas kena 38,2. Jadi kalau memang ini marketnya karena 38,2 weekly Fibonacci kemudian membuat all time high lagi, ya sudah. Berarti di sini adalah hanya sebatas penurunan 38,2. Walaupun sih sebenarnya saya lebih prefer turunnya sampai 50% atau enggak 61,8. Ya, tapi sekali lagi memang ini sudah kena 38,2 yang dimana saya pribadi adalah ini sudah menjadi kriteria cukup ataupun minimum requirement kalau seandainya marketnya bisa mantul all time high. Oke, secara Fibonacci sudah masuk, cuman secara candlestick belum. Itu doang sih ya, dan secara indikator juga belum. Itu doang. Dan juga secara fundamental juga belum masuk untuk bisa membuat kenaikan lebih tinggi. Itu aja sih alasannya ya. Itu dari segi weekly. Kemudian dari segi daily kalau kita lihat secara indikatornya RSI di sini masih bergulat di harga 50 ya kan, masih malu-malu apakah dia mau naik atau turun gitu kan. Masih belum jelas ini arahnya kemana ya. Kemudian dari segi time frame dari segi daily stokastiknya ini kemarin hampir masuk ke zona oversold tapi berhenti ya. Ini kalau kalian lihat kemarin hampir masuk oversold nggak jadi, kemudian hampir masuk oversold lagi dan nggak jadi. Ini sih masih flat sekali. Apakah daily ini bisa dikatakan sebagai bullish divergence ya? Apakah ini sebagai pertanda bullish divergence? Kalau menurut saya sih ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini sudah ada wave-nya sekali. Karena sudah ada lengkungannya sekali. Kecuali ini pada saat dia drop, stokastiknya ini lebih turun ke bawah dan secara RSI juga lebih turun ke bawah, itu baru lebih saya condong bilang kemungkinan terjadi adanya bullish divergence. Cuman karena ini sudah ada wave-nya ataupun sudah ada gelombang baru, ya kan, turun, naik, turun, gitu kan, sama kayak RSI ini turun, naik, turun, naik, turun. Jadi ibaratnya sudah ada gelombang baru yang dimana saya pribadi tidak melihatnya sebagai bullish divergence. Itu, tapi ini sih masih tertahan, dia tidak mau turun lebih lanjut dan nggak mau naik juga gitu kan. Kayak perlu ada katalis baru, apakah ini memang perlu naik atau enggak ya. Apakah ini katalis sebagai kenaikan XAUUSD? Itu kita masih belum tahu ya. Yang penting dari segi daily kita punya valid satu resistance become support otomatis yang ada di harga 3148 sampai di 3134 ya. Jadi ini adalah valid supportnya. Kalau ini kalian merasa terlalu jauh valid supportnya, kalian bisa pakai yang ini ya. Kalian bisa pakai yang ini dari 3167 sampai 3148 pun juga boleh. Karena kemarin kan sudah dites 1, 2, 3. Sudah dites sebanyak 3 kali, jadi ini otomatis adalah valid supportnya. Ingat, ketika ketemu valid support memang ada reaksi pantulan. Dan perlu diingat juga adalah ketika sudah dites berkali-kali, itu berarti menjadi support yang lemah. Valid iya, tapi sudah tidak strong lagi. Itu ya. Sama halnya dengan kejadian di sini. Sudah dites sebanyak 1, 2, 3 sebagai resistance become support, memang terbang valid, kemudian sekalinya break marketnya langsung turun. Ya kan, bahkan ini breaknya lumayan ya kan ke bawah. Oke. Tadi saya katakan kenapa ini merupakan dari segi daily penentuan apakah marketnya bisa menutup gap di atas atau enggak dari segi technical. Karena kalau kita bisa melihat adanya penutupan daily di atas 3250 per hari ini,
Nah ya, ini kok di sini dia. Let's say 3245 lah ya. Kalau kita bisa melihat kenaikan di XAUUSD naik di atas 3245 sampai 3250 ya. Pokoknya area ini. Ya ini pas ya 3250. Kalau ada candle daily close di atas 3250 ini bakal menjadi positif risk bahwa positif bahwa marketnya bisa ada kelanjutan naik sampai di penutupan gap di 3300 di atas ya. Kalau dilihat secara daily memang ini marketnya ngebuat lower low dan lower high sekali lagi ya. Ini high, ini dia buat low, kemudian di sini dia buat lower high, di sini ngebuat lower low. Jadi kalau memang dia ini retrace naik hanya nutup gap, kalian bisa tarik Fibonacci dari tertinggi sampai terendah. Maka kalian bisa lihat gapnya ini adalah range dari 50% sampai 61,8. Jadi otomatis kalau misalnya memang ini marketnya mau nutup gap adalah hari ini penentuannya atau enggak kapan lah ya. Karena sekarang kita punya satu immediate resistance yang ada di 3250. Sekalinya daily di atas 3250, ada kemungkinan besar marketnya bakal nutup gap di atas. Yang otomatis marketnya retrace dari segi daily ya. Ini bisa untuk naik lagi mungkin sampai 50% atau enggak sampai 61,8 di sini. Begitu ya. Karena sekali lagi kalau dilihat ya, kemungkinan target untuk di Mei adalah bisa sampai 1618 di 3058 selama tidak ada katalis baru masalah perang dagang. Kalau ada perang dagang memanas lagi, ini sudah tidak bakal valid. Otomatis marketnya bakal cenderung positif naik, yang dimana ya udah ini bisa ke teritori 3300 dan kita akan trade di 3400 lagi. Itu ya. Terus di sini dari segi daily ada satu pola, nggak satu pola sih, mungkin saya sedikit agak maksa di sini ngelihatnya ya. Yang dimana di sini seperti bisa kalian tarik trend line ya dari high di 13 Mei kemarin, kemudian low-nya, nah ini sih low-nya yang rada sedikit bermasalah sih. Karena kemarin kalau nggak salah pada saat saya live itu ada yang mencoba tarik trendline dari sini ke sini, ya kan? Atau enggak dari kapan ya? Dari sini kalau nggak salah ya. Dari sini kayaknya ya. Dari sini. Apa dari sini? Saya lupa sih. Nah di sini sih memang marketnya kena trendline mental, kena trendline mental, kemudian kena trendline mental. Tapi ini sih memang trendline yang valid, cuman ini tidak terlalu bagus aja. Ya karena ini kalau dilihat derajat dari trendline-nya itu adalah cukup 40 derajat sih. Memang tidak terlalu curam 45 ke atas, cuman ini trendline sudah disentuh berkali-kali, memang ini valid trendline. Tapi sekali lagi, sekalinya itu valid trendline jebol ke bawah itu bisa langsung rusak trendline-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati. Kalau tadi yang saya katakan ada sedikit maksa, maksud saya adalah begini. Ini saya sedikit maksa kalau masalah saya melihat ada pola segitiga. Ini maksa, literally maksa sih sebenarnya ya. Cuman apakah ini valid? Kemungkinan sih ini belum ya. Ini kan belum valid banget ya. Ini masih belum banget. Ini hanya sebatas apa yang saya lihat doang sih sebenarnya ya. Apa yang saya lihat sih ini sebenarnya. Cuman ya ini janganlah kita lihat ya. Ini jangan kita lihat deh. Mungkin kita perlu beberapa candle sebelumnya ya. Mungkin yang bagian atas bisa kalian pakai lah di sini ya. Yang ini atau enggak yang ini boleh lah ya. Untuk trendline atas saya rasa ini oke lah bisa dipakai. Cuman yang bagian bawah itu kayaknya sih enggak sih. Kemarin sih kayaknya saya bukan kemarin sih. Ini kemungkinan sih bisa terjadi apa ya? Bisa dibilang bearish penan mungkin ya. Kayak tadi saya bilang ya kan segitiga ya kan. Segitiga di sini tuh. Cuman ini sekali lagi segitiga yang maksa pakai banget ya. Maksa pakai banget. Jadi menurut saya sih jangan dipakai dulu ya. Mungkin beberapa hari ke depan lah, beberapa hari ke depan ya. Jadi yang penting sekarang dari segi daily kalian lihat ini marketnya masih bertahan dan sekarang kita punya satu valid support dari 67 sampai 48.
Sekalinya ada candle close di bawah 67 secara daily bakal menjadi indikasi marketnya bakal lanjut turun. Sekalinya close juga di bawah 48, marketnya bisa langsung ngehantam ke bawah lumayan besar. Ya, bakal kayak dipalu tuh lumayan ke bawah gitu kan. Sekarang dari segi H4. Dari segi H4 secara stokastik dan RSI, secara stokastik ini marketnya memang sudah naik di atas 50, tetapi ini masih malu-malu naiknya. Ya. Ini masih malu-malu naiknya, belum benar-benar masuk ke teritori overbought seperti yang terjadi di 5 Mei kemarin, ya kan? Belum masuk ke teritori overbought dan ini pun masih flat banget. Secara RSI, memang ini marketnya berusaha untuk ngetes lagi di atas 50. Ya. Menurut saya sih ya, indikator pertama adalah H4 di sini. Kalau semisalnya kita bisa melihat H4 di atas 50 dan stay di atas 60 dan dibarengi dengan stokastik di atas 70, kemungkinan 3250 bakal lewat, yang otomatis marketnya bisa langsung naik sampai ke 3300. Tapi untuk sekarang sih ini masih belum ya. Lagi ini masih belum. Ya. Dari segi H4 kalau dilihat kemarin kan seperti yang saya katakan dari segi analisanya terakhir adalah jika ada yang mau nge-buy di teritori 3200 kemarin di sini ya kan bisa. Kemudian kalau ada yang mau nge-buy di 3200 bisa. Kemarin di sini juga sudah saya katakan terjadi yang namanya fair value gap juga ya kan. Fair value gap yang dimana saya prediksinya adalah ketika marketnya naik di sini kena fair value gap retest 3200 marketnya bisa lanjut turun. Kan ini kemarin di hari Jumat ya kan. Cuman ini tidak sesuai ya, yang dimana karena ada news itu kemudian di sini secara fair value gap di sini sudah tervalidasi, sudah di break juga, sudah tidak bisa dipakai lagi fair value gapnya. Jadi saya rasa sih untuk di sini XAUUSD secara H4 kecenderungannya bisa naik dan bisa sideways. Ya, bisa naik dan bisa sideways. Kalau dia mau benar-benar break ke bawah, mau tidak mau, ini saya delete dulu dah. Ini ingat ya, ini support daily ya dari 67 sampai 48 karena saya mau delete ini dulu. Kalau misalnya marketnya itu memang mau bearish lagi secara H4, kita perlu ada penutupan di bawah ini aja. Harganya ini deh. Oh nggak bisa ya. Kalau di sini terlalu tinggi. 31 hari ini ya. 3180 ya. Jadi kalau ada H4 3180 penutupannya nanti ini ya udah kemungkinannya marketnya bisa lanjut turun lagi ke bawah lumayan deras ya. Lumayan deras karena menurut saya ini sudah tidak bisa dikatakan bisa ada penahanan sih di sini. Memang sih sekali lagi H4 ini kan area demand-nya. Ya. Jadi otomatis kalau ini break di bawah 80 secara H4 marketnya bisa langsung meluncur untuk mengejar demand H4-nya lagi. Karena ini udah nggak ada demand-nya lagi sih. Ini juga sudah nggak ada fair value gap juga dari segi H4. Jadi possible-nya adalah ngejar sampai demand sesungguhnya di sini. Dari range-nya yang kemarin adalah di sini ya 3126 sampai 3103 ya. Sampai sebesar ini. Tapi dengan kondisi market harus turun di bawah 3180. Oke. Kalau nggak bisa ya itu beda cerita. Kalau H4 mau break ke atas bagaimana? Kalau H4 memang mau benar-benar break di atas, H4 harus benar-benar di atas 3267. Memang di sini kita melihat yang namanya drop base drop. Cuma menurut saya ini drop base dropnya tidak akan terlalu kuat menahan market. Jadi menurut saya sih kalau misalnya ini naik yang lewatin 3250, ketahan di 67, adanya penurunan sedikit atau nggak dia sedikit sideways, ini bisa langsung mental buat nutup gapnya di sini. Apakah terjadi hari ini? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu apakah terjadi hari ini karena ini masih market Asia. Market Asia ini pun kalau kalian lihat tadi market Australia naik, kemudian market Asia sekarang turun dan ini juga masih jam 9.42. Nggak tahu deh nanti beberapa jam kemudian seperti apa dan market London seperti apa dan market New York seperti apa ya. Ini saya nggak tahu. Jadi yang penting kalian tahu dulu batasannya dari segi H4 ya kan 3267 selaku resistennya. Kemudian minor support ada di 3180. Sekalinya lewat 3180 H4 bisa lanjut turun ke bawah. Ya. Terus kalau misalnya marketnya naik sampai mana? Karena kemarin kalau dihitung pakai Fibo secara H4 ini marketnya memang
kena di 61,8 dan berhenti di bawah dikit di bawah berhenti dikit di bawah 50% ya kan. Kemudian marketnya terbang naik, dan kalau seandainya ini memang marketnya mau lanjut tinggi, kalian bisa lihat kemungkinannya adalah 1618 ada di 3312, yang dimana di sini ada gap besarnya ya kan. Jadi saya katakan kalau emang ini nabrak 3267, di sini juga ada 1272, jadi kemungkinan ada retracement sedikit, bisa naik sampai nutup gap di 3312. Itu ya, jadi itu bisa Fibonacci yang bisa dipakai. Kalau seandainya marketnya ini mau turun lagi kemana, ya semisalnya marketnya break di bawah 3180 ke depannya, ya udah kalian pakai Fibonacci terakhir yang di sini ya, dari sini sampai sini, maka kalian ketemu swing 1272 ada di harga 3080. Memang itu berarti sudah melewati demand H4, dan berarti 1618 ada di 3039, yang dimana itu cocok dengan 1618 dari segi daily Fibonacci-nya ya. Karena kalau kalian ngeh dari sini sampai sini, di sini numpuk 1618 ya. Di sini 1618 3059, di sini 1618 3039 itu. Jadi kalau sudah numpuk kayak begitu, kemungkinannya berarti bisa sampai sana. Jadi sekarang penentuannya H4 adalah jika memang H4 bisa turun di bawah 3180, ada kemungkinannya marketnya bisa lanjut turun. Tapi kalau gagal dan sideways di sini-sini doang ya, dari range 3250 sampai 3180, ya udah berarti kita akan menjalani tradingan yang cukup besar sejauh 695 pip. Ya, range-nya cukup besar, cuman ya mau gimana, marketnya begitu ya kan. Nah, sekarang kalau dilihat dari segi time frame H1, secara H1 kita memang punya satu demand yang belum kena di sini. Ya, kemarin saya lupa ngasih tahu sih. Di sini ada demand-nya, yang dimana demand ini belum kena. Kalau dibilang ini demand-nya hampir kena ya kan. Kemudian di sini ada bullish, ada bullish engulfing, kemudian marketnya terbang. Dan di sini kalau kalian ngeh juga, di sini marketnya ngebuat liquidity. Jadi otomatis kalau semisalnya ini drop, kalau semisalnya ini marketnya mau drop, di sini otomatis marketnya ngebuat liquidity. Ya. Kalau marketnya ngebuat liquidity seperti ini, sekalinya drop, marketnya bisa ngejar ini. Ya. Dengan kondisi adalah kalau dilihat sekarang ini kan kita masih punya gap, ya kan? Kita masih punya gap yang ada di 3205 sampai 3212. Kalau hanya turun nutup gap dan tidak lanjut turun di bawah 3200, saya rasa liquidity ini belum bisa dikejar. Tapi kalau tiba-tiba close gap dan close di bawah 3200, ini bisa dibabat sampai bawah sampai 3180. Dan kita lihat nanti H4-nya apakah close di bawah 3180 apa enggak gitu. Tapi kalau cuma H1-nya yang bermain-main dan H4 balik lagi di atas 3180, jujur itu bakal susah ya, karena kalau dilihat di sini liquidity di sini itu tidak menjadikan kita area yang bagus untuk mencari kepastian. Itu aja sih. Kecuali liquidity diambil H4 di bawah 3180. Nah, itu baru bisa menjadi kepastian sedikit, marketnya bisa lanjut ke bawah. Mengejar ya minimal demand H1 lah. Ya. Demand H1 ada reaksi nanti misalnya ya kan. Ini misalnya turun ya kan. Turun sampai 3200 ya kan. Marketnya niat untuk ngejar, dia sideways dikit, diambil semua ya, diambil semua. Kemudian marketnya juga tutup di bawah 3180 ya. Kemudian dia turun ngejar demand H1, naik sedikit. Kemudian baru dia turun lagi ngejar demand H4-nya yang sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi menurut saya sih di sini marketnya masih cukup berbahaya buat di trade karena ranging-nya besar sekali ya. Range-nya besar dari 3180 sampai 3250. Jujur itu gede sekali. Jadi menurut saya sih hati-hati untuk di hari ini. Better sih hari ini kalau kalian ingin trade adalah lihat dulu apakah dengan penurunan ini marketnya bisa nutup gap atau enggak. Itu rule pertama. Kalau misalnya sudah nutup gap, kalian lihat nanti close-nya bagaimana. Minimal adalah M30. Ya, sekali lagi di grup saya infokan kemarin malam adalah kalau semisalnya marketnya tutup di bawah M30 dan H1 ya. Ini kalau yang di Discord sekali lagi ya. Mana dia ya? Ini ya. Kalau break di bawah 70 bisa terjadi pertanda, kalau break di bawah 60 bisa langsung demand ke H4.
Yang saya maksud adalah time frame-nya H1 dan M30. Kalau kalian ngeh di M30 tidak tutup di bawah 60, apalagi H1 tidak tutup di bawah 60 kemarin, hanya ditutup di bawah 70 doang. Ya, jadi otomatis kalau sekarang adalah saya ingatkan sekali lagi time frame-nya adalah M30 dan H1. Ya, ini saya kasih wejangan kali di sini ya. Ini ya H1 lah ya ini. Jadi kalau misalnya marketnya turun nutup gap, oke, dan tidak turun di bawah 3198 atau enggak 3200 secara H1 ataupun minimal M30 ya. Kalian boleh ngide buat ngebuy nanti sekitaran sini. Oke, tapi kalau misalnya marketnya tutup di bawah 3200 dan di bawah 3198, minimal M30 lebih bagus H1, hati-hati, ini bisa dibabat semua. Karena kalau ini sekalinya dibabat, lumayan penurunannya. Kalian bisa lihat dari sini start liquidity-nya adalah dari nggak start sih ya, di sini startnya dari 3163 sampai tertingginya adalah 3195. Itu sejauh 300 pip ya, itu sejauh 300 pip. Jadi hati-hati. Ya, kalau ada yang masih ngide buat ngebuy di sini nggak masalah, yang penting lihat close candle-nya di mana, jangan langsung entry ya. Kalau ada yang mau nge-sell bagaimana? Kalau ada yang mau nge-sell, sedikit riskan adalah kalau ada nge-sell di bawah 3200 sih sebenarnya ya. Nih ya, nih dah. Kalau ada yang mau nge-sell di bawah 3200 silahkan, karena dengan tujuan kalian berarti untuk mengejar liquidity ya. Kalau ada yang mau nge-buy di 3200 berarti kalian harus ngelihat marketnya tidak boleh turun di bawah 3200 secara M30 dan H1 itu ya. Kalau mau lebih aman nge-sell bagaimana? Lebih aman sih menurut saya ketika liquidity dibabat habis dan H4 close di bawah 3180, itu lebih enak. Seperti yang saya katakan tadi ya kan. Pergerakannya, jika dia turun ngambil 3200, naik kemudian ngebabat liquidity semua ya kan, mantul dari demand H1 dan naik close-nya di bawah 3180 secara H4, nanti sell sampai ke sini. Itu saya lebih prefer kayak begini sih sebenarnya ya. Tapi nggak tahu deh ini apakah marketnya bakal bergerak sesuai harapan saya atau enggak, saya tidak tahu. Tapi sekali lagi harapan saya adalah dari segi time frame besar kita masih bisa melihat adanya penurunan. Walaupun secara H4 ini masih sideways dengan range yang sangat besar, H1 pun sama. Jadi hati-hati kalau ada yang mau trade pada hari ini ya. Jadi sebelum saya tutup, di sini saya mau infokan sedikit untuk masalah data COT dari gold untuk di minggu kemarin. Kalau dilihat data gold dari minggu lalu, kalau dilihat adalah non-commercial trader itu menambah long sedikit 746, tapi mereka menambahkan short sebesar 2034 dengan net post yang cukup rendah lagi, yaitu hanya sebesar 161.209. Walaupun selisih dari long dan short ini masih lebih banyak yang long ya kan, cuman kalau dari segi net postnya ini sudah mulai lebih rendah lagi, dari 163, 162, 161, apalagi di sini shortnya juga ditambah. Jadi otomatis menurut saya di minggu ini kita masih bisa melihat adanya penurunan atau lebih besar melihat adanya sideways condition. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sekalipun nanti kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup Discord. Nanti kalau saya bisa bantu jawab, nanti saya bantu jawab. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.